Pemirsa, Peraturan Daerah Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang sistem kesehatan Kota Medan. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang adil, terbuka, dan terjangkau bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan tahun anggaran 2025. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini dilaksanakan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen di dua lokasi, tepatnya di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, dan Jalan Pukat Banting 4 Gang Jamrut, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung pada Minggu 11 Mei 2025. Halo pemirsa Kabar Sumatera, kembali lagi bersama saya Nofri Alfandi. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda mengetahui lebih lengkap tentang Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang kini menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Medan. Pada hari ini sedang dilaksanakan sosialisasi di dua lokasi, tepatnya di tempat saya berada saat ini di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, dan lokasi lainnya di Jalan Pukat Banting 4, Gang Jamrut, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Nah, untuk mengetahui langsung seperti apa sebenarnya penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini, yuk kita ikuti acaranya. Ada namanya penyakit surveillance epidemiologi. Nah, ini adalah kegiatan analisis, itu kalau dipantau juga harus dimonitoring. Nah, itu kita nanti sampaikan juga supaya ada batu kali sedang dibahas, bambu betung dibuat lagi, makanlah makanan yang sehat supaya badan tidak sakit. Udah? Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin memberitahukan yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah ini ya. Jadi penyakit-penyakit aneh ini ya penyakit-penyakit luar biasa. Kemarin COVID itu kan luar biasa ya kan? Jadi kepolisian bersama dinas melakukan koordinasi dalam hal penanganan terhadap korban kecelakaan, psikosis, penanganan korban tidak kekerasan dan korban tidak pidana, penanganan penyelenggaraan dan nafsa, penerbitan izin yang berkaitan dengan sarana kesehatan. Nah, ini nafsa ini narkotika, psikotropika, dan zat aktivis lainnya, adiktif. Penyakit itu bisa dia menyebar, ya, ada waktu. Jadi misalnya waktu dingin, kalau panas dia mati, nggak tahan dia. Kalian semua, jangan supaya rakyat Indonesia menjadikan, ya. Untuk vaksin ini sangat perlu perhatian kita, khususnya untuk rakyat Indonesia ya. Jadi pemerintah peduli dengan rakyat Indonesia, khususnya kami peduli dengan ibu tiap hari makannya sudah sayur-sayur, pulangnya jam 4 ya. Tiba-tiba hamil tapi dia bukan waktunya untuk hamil. Nah ini sangat mempengaruhi kesehatan bayinya. Maka ada bayi yang lahir stunting, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak. Nah ini yang penting, atau disebut kiblah. Ini perdanya ada juga. Itu kalau dipantau juga harus dimonitoring. Nah itu kita nanti. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap, saya akan berbincang langsung dengan Ketua DPRD Kota Medan. Sudah ada Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen, MPDB. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh berdiri sebentar Pak? Siap. Ya. Pak, ini kan sedang ada sosialisasi ya Pak ya, mengenai kegiatan ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih itu Perda Nomor 4 Tahun 2012 ini? Iya, jadi pada hari ini kami DPRD seluruhnya melaksanakan sosialisasi Perda. Jadi adapun pada hari ini kami khususnya ya saya dari Dapil 3, Andes Wong Chun Sen Tarigan, Ketua DPRD Kota Medan mengadakan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. 13 tahun Perda ini ya telah didirikan dan perlu disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat paham bahwa pemerintah sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat Kota Medan. Terutama khususnya yaitu tentang sarana prasarana kesehatan. Jadi kita telah mempunyai puskesmas ya
kemudian ada UPT-UPT dari Dinas Kesehatan yang mana menangani kesehatan masyarakat. Nah itu semuanya gratis kita berikan. Dan juga tentang pelayanan tentang kesehatan berobat gratis. Ya, ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu kalau sakit, kita itu pertama ke puskesmas. Nanti dari puskesmas, dari analisa dokter, nah itu apakah dia perlu rawat inap, ya apakah perlu dirujukan ke rumah sakit. Ya, terutama rumah sakit ke TPC dulu. Dan apabila di rumah sakit TPC tidak bisa menangani, kemudian dirujukan ke lebih tinggi, yaitu TPB dan TPA. Jadi ini yang kami harapkan supaya masyarakat juga harus bekerja bersama-sama dengan pemerintah, terutama sama-sama untuk menjaga kesehatan, baik di lingkungannya, ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, ya kebersihan lingkungan, kesehatan, makanan, gizi ini sangat perlu. Jadi semuanya ini harus berkolaborasi, ya baik di pemerintah, baik swasta dan masyarakat, sehingga sama-sama kita menjaga Kota Medan, masyarakat Kota Medan ini supaya tetap sehat. Baik Pak, ini kan serupa ya Pak ya dengan program pemerintah pusat yaitu BPJS. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, perbedaannya di mana sih dengan UHC? Jadi kalau BPJS itu adalah masyarakat yang membayar uang, ya kan, kemudian bantuan dari pemerintah sehingga mereka bisa berobat dengan BPJS. Nah, tetapi kalau kami ya di Medan khususnya kita ada UHC yang kita berikan kepada masyarakat yang apabila mereka punya BPJS tapi nunggak dan tidak sanggup lagi. Karena kita tidak tahu masyarakat yang mereka yang pertama bisa membayar, kemudian ternyata kehidupannya sesuai tidak sanggup membayar. Tetapi kalau mereka sakit, ya pemerintah kita juga wajib membantu mereka sehingga mereka menunggak pun ya mereka bisa dirujukan apabila dengan penyakit kronis. Dan juga khusus kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS dan mereka KTP Medan. Jadi mereka dapat berobat dengan gratis. Itu aja. Oke, baik Pak. Nah mungkin ada tidak Pak semacam jenis-jenis penyakit yang bisa masuk kategori UHC atau tidak, atau semuanya bisa di-cover? Jadi kalau penyakit UHC itu semua penyakit yang khususnya yang memang kronis. Ya. Jadi kalau kronis, jadi penyakit apa kita kan tidak tahu, banyak penyakit. Nah, jadi kalau penyakitnya memang bisa ditangani di puskesmas, ya apa saja ya kita tangani. Ya kan itu melalui diagnosa dari dokter. Nanti dokter yang menentukan. Baik Pak. Nah, apa sih Pak syarat-syarat bagi masyarakat yang hendak berobat menggunakan program UHC ini? Jadi tentu pertama mereka harus punya KTP. Jadi KTP ini adalah identitas diri mereka. Ya. Nah kemudian apabila mereka juga, kan kalau mereka ada BPJS, mereka juga ada kartunya. Jadi kartunya ini nanti kita cek di BPJS, apakah mereka menunggak, atau memang mereka ada nggak menunggak. Kalau nggak menunggak mereka bisa langsung. Tapi kalau mereka menunggak, tidak bisa bayar, ya itu kita berikan juga pelayanan kalau mereka betul-betul sakit untuk diobati. Nah sejauh ini Pak, selaku pengawasan Pak DPRD Kota Medan, dan ini program pemerintah Kota Medan, seperti apa penerapannya Pak? Apakah memang berjalan lancar atau ada sedikit kendala juga? Nah kendala itu pasti ada, tapi itu semua kan harus diatasi. Nah karena kita temukan banyak memang permasalahan, yaitu masyarakat mengeluh kepada kita DPRD, terutama tentang rumah sakit. Yang mana selalu kalau dari layanan BPJS kita itu selalu full. Nah, kenapa? Karena banyaknya masyarakat yang menuju ke satu rumah sakit. Jadi ini kita juga harus ada pemerataan. Jangan menuju satu rumah sakit yang memang dia favorit, karena banyak mereka orang ke sana, kemudian full. Terpusat di Jadi sana aja, satu rumah sakit itu kadang-kadang kamarnya itu dikasih 20% atau 25%. Ternyata mereka sudah membludak sampai 60%. Nah ini kan perlu juga. Nah dan juga kita mengharapkan supaya rumah sakit pemerintah ini diutamakan. Jadi masyarakat ke rumah sakit pemerintah, jangan semua berbondong-bondong ke swasta. Jadi makanya pelayanan-pelayanan, dokternya, ya sarana prasarana rumah sakit pemerintah itu harus dibuat seindah sebaik mungkin. Sehingga masyarakat juga mempunyai trust, ya. Jadi kalau penyakit ini kan mempunyai trust. Jadi masyarakat kalau trust, dia percaya dengan rumah sakit ini, maka mereka datang. Nah, makanya kita utamakan nanti ini supaya rumah sakit pemerintah itu difungsikan dengan baik, sehingga masyarakat itu bisa meratakan, ya, semua rumah sakit. Jadi kalau rujukan itu nanti mereka mempunyai satu sistem, mana rumah sakit yang ini kosong sehingga mereka bisa masuk. Jangan nanti mereka setelah ke sana baru
bilang full kan ini sangat mengganggu ya sistem kesehatan kita. Berarti dibutuhkan sistem administrasi yang merata begitu Pak ya, tidak terpusat di satu rumah sakit sehingga mengganggu program ini berjalan. Ya tentu pasti. Jadi kalau orang masyarakat itu harusnya dia setelah ke puskesmas dirujukan ke suatu rumah sakit itu sudah memang harus menampung. Jangan di situ lagi menolak dan dipindah-pindah. Ini kan orang sakit itu butuh penanganan yang cepat sehingga mereka cepat sembuh gitu. Baik Pak, ini sudah dilakukan sosialisasi Pak di beberapa tempat ya Pak ya. Nah, kira-kira respon masyarakat hingga saat ini seperti apa Pak? Nah, masyarakat masih tetap percaya kepada pemerintah tentang pengobatan gratis kita. Sehingga masyarakat tetap berbondong-bondong menggunakannya. Nah, itu. Baik Pak. Nah, tadi Bapak sudah melakukan sosialisasi Pak di lokasi ini. Ada tidak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang saya rasa ini cukup unik ditanyakan sehingga tadi Bapak? Jadi beda dia. Kalau kami mensosialisasikan perda ini supaya masyarakat paham. Nah kedua, kalau waktu kita reses kita menampung aspirasi mereka. Nah jadi waktu ada aspirasi, ya karena reses itu kita menampung dan ini akan kita sampaikan, gitu loh. Jadi sehingga ada dialog untuk pertanyaan tanya jawab di acara reses itu. Nah kalau sosialisasi kita hanya mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka lebih paham. Itu aja. Dari masyarakat sendiri Pak, apa sih yang menurut mereka sulit dipahami mengenai program ini dari tadi sudah dilakukan? Jadi sebenarnya mereka hanya perlu kesadaran. Jadi kesehatan itu tidak rumit kok. Kesehatan itu hanya kesadaran dari kita, dari masyarakat, mereka ingin menjaga diri mereka sehat. Contoh, kalau masyarakat merasa peduli tentang kesehatannya, dia tentu tidak merokok. Ya kan, itu niat. Kalau dia sendiri tidak mau merokok, tidak merokok. Saya tidak merokok. Tapi kalau dia tidak peduli kepada dirinya sendiri, dia tidak merokok. Dan dia tidak peduli kepada kesehatannya dan terhadap orang lain. Itu aja. Nah kebanyakan Pak, dari program UHC ini, apa sih penyakit masyarakat yang biasanya banyak dikeluhkan? Kalau dari UHC ini ya tentang kita lihat ya di rumah sakit. Masalah ke rumah sakit yang sering full itu. Jadi makanya kita membuat pemerataan nanti ya setelah kita analisa. Ini kan perlu pemerataan. Jadi sehingga banyak rumah sakit yang bisa dijadi rujukan kepada pasien-pasien supaya mereka dapat ke sana. Gitu. Baik Pak, ini langkah ke depan Pak dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat, keluhan, apa Pak yang akan dilakukan secepatnya dalam program ini? Pencepatannya solusi. Jadi dengan solusi itu semua teratasi. Baik Pak, mungkin sedikit Pak pesan terakhir untuk masyarakat agar dapat memaksimalkan program UHC ini dengan baik. Iya, jadi masyarakat itu sebenarnya bukan hanya menggunakannya, tetapi kalau bisa kita itu masyarakat menjaga. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu yang kami harapkan. Masyarakat dapat menjaga kesehatannya, kita jarang sakit berarti kita jarang berobat. Tapi kalau kita tetap sehat, ya kan? Nah tentu kita dapat beraktivitas dengan baik. Tapi kalau kita tidak menjaga kesehatan diri kita, ya sering sakit, ya sehingga kita pakai anggaran UHC, kan gitu, ya kan? Nah lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu aja. Menjaga kesehatan lebih penting dari segalanya Pak. Ya? Terima kasih Pak untuk semoga sukses acara sosialisasi berikutnya. Ya. Ibu namanya siapa Bu? Novi. Bu Novi tadi udah mengikuti sosialisasi ini. Gimana menurut Ibu programnya? Sangat bagus untuk para ibu rumah tangga ataupun para remaja. Nah Ibu selama ini pernah nggak mengeluh berobat susah misalnya? Untuk saat ini nggak ada sih, coba nggak ada keluhan apa-apa. Cuman kalau untuk remaja atau untuk ibu-ibu yang lain mungkin ada. Ada ya. Nah kira-kira menurut Ibu program UHC ini seperti apa? Dengan menggunakan KTP kita udah bisa berobat gratis? Itu alhamdulillah ya untuk saat ini dengan KTP untuk berobatan gratis menggunakan BPJS berguna lah untuk masyarakat. Ini kan bukan BPJS ya Bu ya, ini UHC dengan KTP aja udah bisa walaupun kita nol BPJS. Nah kira-kira pesan Ibu untuk pemerintah Kota Medan agar program ini lebih baik lagi seperti apa? Untuk ditingkatkan lagi dan untuk bekerja sama untuk para masyarakat lah. Untuk lebih membuat masyarakat hidup sehat ya Bu ya, bisa sehat. Bisa agar berobat mereka gratis. dapat memanfaatkan KTP tadi. Oke. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih.
Itu tadi seperti apa sosialisasi yang dilakukan Ketua DPRD Kota Medan, Dr. Andes Wong Chun Sen MPDB, mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang kesehatan Kota Medan. Tentunya banyak sekali harapan masyarakat terhadap pemerintah, dan saya dapat menginformasikan pada Anda bahwa bagi Anda yang ingin berobat secara gratis, cukup dengan satu KTP Kota Medan dan Anda akan diberikan pelayanan gratis yang dibiayai oleh pemerintah Kota Medan. Begitu, saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja dan petugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kabar Sumatera berikutnya.